Teman-teman, di video ini kita akan belajar sebuah fungsi di dalam VBA Excel, yaitu fungsi dir. dir. Fungsi ini berguna untuk mendapatkan nama file atau folder di dalam komputer kita. Terdengar cukup sederhana, namun teman-teman, kalau fungsi ini kita gabungkan dengan beberapa fungsi yang lain seperti fungsi looping, maka akan memberikan hasil yang luar biasa karena kita bisa melakukan banyak hal di dalamnya. Selain itu, fungsi dir ini sangat efektif, teman-teman. Terlebih-lebih kalau teman-teman ingin mengakses file atau folder dengan jumlah yang banyak, misalkan sampai 1000-an, maka ini akan jauh lebih cepat dengan menggunakan dir. Bagaimana cara kerjanya? Kita coba langsung buatkan kodenya. Saya akan buat sebuah prosedur, namanya adalah sub nama file. Selanjutnya saya akan mendeklarasikan sebuah variabel dim nama string. Kenapa sebagai string namanya? Karena seperti yang saya sampaikan tadi teman-teman, dengan menggunakan fungsi dir, maka nanti hasilnya adalah nama file ataupun folder. Nama itu identik dengan apa? String, ya, dalam bentuk teks. Makanya saya buat di sini nama sebagai teks. Saya akan tentu definisikan nama itu sama dengan dir. Saya gunakan dir dalam kurung. Di dalam kurung ini teman-teman tinggal memasukkan alamat dari folder atau filenya. Di sini saya akan masukkan alamat filenya, ya. Dan di sini juga saya sudah sediakan teman-teman. Di sini ada beberapa file yang terdapat di dalam data D, aplikasi rapor, dan kumpulan nilai. Kita coba langsung ketikkan alamatnya. Untuk mengetikkan alamat, masukkan di dalam tanda kutip. Kemudian, kita mulai dengan drive dulu, ya. Saya masuk di drive D. Kalau sudah drive, maka titik 2 baru garis miring. Kemudian nama foldernya. Kalau masih ada folder yang lain atau subfolder, maka teman-teman hubungkan juga dengan garis miring. Misalkan di sini aplikasi rapor, garis miring kumpulan nilai, ya. Garis miring, misalkan tadi namanya itu adalah A agama AA. Maka ini A agama AA titik XLSX, ya, extensionnya. Kita langsung cetak namanya. Kita bisa gunakan message box ataupun immediate window. Di sini saya gunakan immediate window, berarti saya debug print nama, nanti namanya itu akan muncul di sini, ya. Ya, ini teman-teman lihat namanya muncul di sini, nama filenya agama AXLSX. Ini kalau kita hanya masuk untuk mengakses satu file. Kalau banyak file, teman-teman, ini cukup gampang. Kita menggunakan 2 karakter, ya. Jadi di dalam dir ini kita akan paling sering nanti menggunakan karakter ini. Yang pertama itu adalah tanda bintang, dan yang kedua adalah tanda tanya. Tanda bintang artinya itu mewakili semua jenis teks yang ada. Jadi ketika saya masukkan sebuah nama begini, bintang titik XLSX, teman-teman tahu, ya, bahwa titik XLSX ini adalah extension untuk file Microsoft Excel. Di depannya saya tambahkan tanda bintang. Di depannya saya tambahkan tanda bintang. Artinya, apapun yang ada sebelum extension titik XLSX, maka dia akan baca. Oke, itu semua dia akan baca. Misal, dengan nilai titik XLSX, saya langsung run, ya. Dia akan masuk A agama AA titik XLSX. Kenapa hanya agama? Karena memang dia akan cek satu persatu, teman-teman. Dia akan cek hanya satu file yang berada paling atas, ya, berada paling atas berdasarkan abjad. Kalau teman-teman ingin mengakses nanti lebih banyak, kita akan coba nantinya, kita akan tambahkan fungsi looping di dalamnya. Oke.
Sekarang yang menarik teman-teman, kalau saya tambahkan ini nama sama dengan dir, kita coba yang terjadi apa. Ini saya hapus dulu. Teman-teman lihat yang muncul bukan agama lagi tapi PKN. Kenapa? Ini karena kita sudah tambahkan nama sama dengan dir. Saya tambahkan satu lagi. Nih, C bahasa Indonesia AAXLSX. Jadi ketika kita melakukan pengulangan untuk mencari untuk mendapatkan nama file di dalam sebuah folder atau direktori komputer kita, maka teman-teman kita hanya cukup menambahkan nama sama dengan dir untuk yang selanjutnya. Jadi ini kalau saya tambah terus teman-teman, ini dia akan tuliskan yang urutan keempat ya. Nih, ini D matematika BBX. Kalau saya tambah selanjutnya lagi sampai terakhir, dia akan terus munculkan urutan yang selanjutnya. Nah, itulah nanti cara kerja looping. Kita akan tuliskan nanti kodenya. Sebelum itu kita coba pelajari lagi hal yang lain. Itu adalah nama folder. Ini tadi nama file ya teman-teman. Sekarang saya mau coba bagaimana kalau kita mau dapatkan nama folder. Ini saya hapus. Saya sisakan kumpulan nilai. Seperti teman-teman tahu di dalam direktorinya saya, kumpulan nilai itu adalah sebuah folder ya. Teman-teman bisa lihat nih, kumpulan nilai itu adalah folder. Saya coba run, apakah akan muncul nama foldernya atau tidak. Nah, ini tidak ya. Jadi sebenarnya untuk nama folder sendiri, teman-teman harus tambahkan propertiesnya dari dir ini. Ada banyak propertiesnya, maaf, setelah tanda kutip ya. Ada banyak sebenarnya propertiesnya, teman-teman nanti silakan coba dari masing-masing ini. Tapi di sini saya akan gunakan satu, yaitu VB directory. Ini untuk mengakses nama folder ya. Teman-teman tambahkan VB directory. Kalau saya run, maka yang akan muncul nama foldernya, kumpulan nilai. Oke. Selanjutnya yang menarik teman-teman, ini kalau teman-teman lupa mengetikkan garis miring, maka hasilnya bisa berbeda. Contoh dalam hal ini kalau saya run memang tidak ada hasilnya. Kenapa? Karena ini adalah sebuah folder. Jadi dia tidak bisa tampilkan nama foldernya. Nah, kalau saya tambahkan garis miring, maka saya run, dia masukkan agama AA.xlsx. Kenapa? Karena ketika saya tambahkan garis miring di sini, itu artinya saya akan mencari nama file di dalam folder kumpulan nilai. Itu cukup berbeda ya teman-teman. Jadi kalau saya ulang, kalau saya hapus ini, maka tidak akan muncul apa-apa. Karena saya mengakses folder kumpulan nilai. Ya, kalau saya mau munculkan namanya, saya harus tambahkan VB directory. Yang kedua, kalau saya tambahkan ini, yang terjadi adalah saya akan mengakses file yang ada di dalam kumpulan nilai. Kalau dia tidak temukan file di dalamnya, maka pastinya hasilnya juga akan kosong. Ya, kebetulan di dalam kumpulan nilai ini ada file, makanya dia munculkan file yang pertama, agama AA.xlsx. Oke. Sekarang kita coba menambahkan dua karakter yang paling penting di dir ya, yaitu bintang dan tanda tanya. Bintang fungsinya untuk apa? Teman-teman, saya sengaja tadi buatkan nama filenya begini ya. Diakhiri dengan AA, ada yang BB, ada yang CC, karena kita mau gunakan itu, perintah itu. Perintah dengan menambahkan karakter bintang dan tanda tanya. Misal, saya buat di sini bintang titik XLSX. XLSX ya. Teman-teman sudah tahu bahwa kalau ada titik XLSX ini adalah extension file. Jadi ini extension untuk file Microsoft Excel. Kenapa saya tambahkan tanda bintang di depannya? Artinya apa? Apapun file di dalam folder tersebut, kalau diakhiri dengan titik XLSX, maka dia akan dapatkan namanya. Oke? Makanya kalau saya print, dia akan dapatkan agama AA.xlsx ya. Karena memang ini filenya, ini extensionnya begini. Nah, berbeda kalau saya punya file yang lain di dalamnya ya teman-teman. Nah, di sini kebetulan saya tidak ada file yang lain. Saya coba
gunakan yang lain ya teman-teman. Misal kita masukkan A, misalkan ini kita coba ambil ini apa ya, A agama lagi lah ya. Saya tambahkan A bintang. Artinya semua file yang awalannya A ini dia akan baca ya. Ini berarti nanti agama. Nah, ini saya hapus dulu. Saya run, ini muncul ya teman-teman. Jadi dia tidak peduli apapun teks yang ada setelah ini, karena ini sudah diwakili dengan bintang ya teman-teman. Bagaimana kalau tanda tanya? Kalau tanda tanya dia mewakili satu karakter. Artinya kalau karakter itu diwakili dengan tanda tanya, maka apapun nilainya tidak masalah. Dia akan dapatkan itu. Jadi kalau saya buat begini, tanda tanya, agama, AA, titik, XLX, maka dia akan dapatkan agama. Nah, teman-teman bisa lihat. Teman-teman bisa lihat karena dia mewakili satu karakter. Bagaimana kalau ini saya buat tanda tanya juga? Maka dia akan cari semua file yang dimana diakhiri dengan ini. Dan sebelum ini ada 3 karakter, dimana ada spasinya juga. Nah, jadi kalau saya run, ini akan muncul agama lagi. Kalau saya hapus teman-teman, ini akan berbeda. Karena dia tidak akan ada nilai. Ya, karena tidak ada memang nama file yang ini. Dimana di sini ada diakhiri dengan ama. Dan ada satu karakter tambahan ya sebelum ama, itu tidak ada. Oke. Jadi begitu teman-teman ya mengenai bintang dan tanda tanya. Oke, kita lanjut. Yang menariknya lagi adalah apa? Jadi teman-teman, untuk fungsi dir ini sendiri kita bisa gunakan untuk mencetak semua nama file di dalam folder tersebut. Seperti yang saya bilang tadi, kita akan gunakan fungsi looping ya. Di sini saya akan gunakan, maaf, ini tadi saya terhapus ya tadi ya. Saya akan gunakan do while ya. Oke, do while nama. Oke, saya ketik dulu. Nah, artinya apa ini teman-teman? Do while itu artinya lakukan ketika. Oke, teman-teman kalau belum mengerti mengenai looping do while, silakan cek video tutorial saya sebelumnya. Saya sudah jelaskan mengenai ini. Jadi artinya lakukan ketika nama tidak sama dengan kosong. Artinya teman-teman, dia akan cek semuanya itu satu persatu. Dia akan mulai dari file yang pertama dulu, dia akan lanjut file yang kedua kalau masih ada, lanjut file ketiga kalau masih ada. Kalau sudah tidak ada, maka dia akan berhenti. Kenapa bisa begitu? Karena teman-teman harus ingat seperti yang kita lakukan tadi, ketika kita mengakses file dan file tersebut tidak ada, yang terjadi adalah kosong, tidak terjadi apa-apa. Nah, kosong itu begini teman, ini dengan ada tanda kutip 2 ini, itu artinya kosong ya. Oke, kalau dia sudah ulang-ulang sampai file di dalam folder tersebut sudah dicek, maka yang kita lakukan adalah kita mau print namanya. Oke. Oh, ini sudah ada ya, debug print ya namanya. Oke. Kalau sudah print nama teman-teman, yang akan terjadi apa? Dia akan ulang lagi ke atas. Ingat, kalau kita ada do while, maka kita harus tentukan pengulangannya bagaimana. Kalau misalkan i lebih dari 1, maka nanti di bawahnya itu kita akan tuliskan i sama dengan i tambah 1 atau yang bagaimana. Nah, di sini karena kasusnya nama, maka saya akan buat nama sama dengan dir. Ingat ya teman-teman, tadi di awal saya ada lakukan pengulangan nama sama dengan dir, nama sama dengan dir, dan seterusnya. Tujuannya untuk menjelaskan bahwa artinya nama sama dengan dir ini adalah dia akan mengakses file yang selanjutnya. Oke.
Setelah itu saya loop ya. Kita lihat hasilnya. Jadi teman-teman harusnya di sini menghasilkan semua nama file ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat dia cetak semua ini. Nanti ini teman-teman bisa tambahkan beberapa kode, dia bisa tampilkan ini di worksheet ya, teman-teman. Jadi ini cukup menarik ya, teman-teman. Kita coba tambahkan hal lain. Ini dia akhiri dengan AA semua ya, teman-teman. Jadi bagaimana kalau saya mau begini? Ini saya tambahkan di sini, saya tambahkan bintang AA titik XLSX ya. Ini saya hapus dulu. Ya, ini sudah cukup jelas ya teman-teman. Kalau ada bintang berarti apapun filenya, kalau dia diakhiri dengan AA titik XLSX, maka dia akan cetak. Kita coba cek. Maka dia akan cetak ini. Karena ini yang akhirannya ini. Oke, ini clear ya teman-teman. Nah, bagaimana kalau BB? Teman-teman tinggal ganti ini. Ini sudah muncul ya teman-teman. Oke. Demikian mengenai dir teman-teman. Jadi cukup sederhana dan ini sangat menolong kita untuk melakukan banyak pekerjaan, terutama bagi teman-teman yang punya pekerjaan kantor di mana harus mengopi banyak file dari sebuah file Microsoft Excel ke dalam sebuah workbook ya. Teman-teman, untuk selanjutnya nanti kita akan belajar bagaimana mengcopy isinya file-file yang banyak tadi ke dalam sebuah workbook ya. Kita akan gunakan fungsi looping juga. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe supaya dapat video update terus dari saya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.